Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari MK Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang dibimbing oleh dosen Hijriah MPDI. Baiklah, sebelum kami menjelaskan semua materi-materi yang akan kami jelaskan, sebaiknya kita akan berkenalan dulu dengan teman-teman kita. Rizka Munandar, Nurul Mukhni, Marzatul Mirna, Karmila Anggreni Porang, dan Nova Nandasari. Oke teman-teman, tadi kita sudah memperkenalkan siapa-siapa saja mereka yang akan menjelaskan. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan. Silakan menyaksikan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Munandar dari kelompok 5, ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Materi pertama adalah kelainan penglihatan dan tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai penglihatan. Penyebab tunanetra. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kelainan penglihatan, seperti kelainan struktur mata dan penyakit yang kornea, lensa, retina, saraf mata, dan sebaliknya. Secara garis besar, kelainan penglihatan dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu kelainan refleksi. Bagi penyandang kelainan refleksi yang telah dikoreksi dengan kacamata, biasanya tidak ada masalah dengan penglihatan, kecuali jika kacamata atau lensa kontak yang diresepkan baginya tidak dipakai. Beberapa kelainan refleksi meliputi miopia dan hiperopia. Miopia sering dikatakan memiliki penglihatan dekat karena ketajaman penglihatannya bagus pada jarak dekat, tapi mengalami masalah pada jarak jauh. Presbiopia biasanya terjadi pada usia 40-an dan penderita mengalami penurunan ketajaman penglihatan dan mengalami gangguan untuk membaca. Astigmatis. Penyebab utama astigmatis adalah bervariasinya daya refleksi kornea atau lensa akibat kelainan dalam bentuknya permukaannya. Katarak. Katarak adalah kelainan mata yang terjadi pada lensa di mana cairan dalam lensa menjadi keruh. 2. Kelainan lantang pandang. Penerimaan cahaya oleh otak sangat tergantung pada kualitas impuls yang ditentukan oleh retina. Kelainan lainnya, buta warna, juling, nystagmus, glaukoma. Dampak ketunanetraan. Penglihatan merupakan salah satu saluran informasi yang sangat penting bagi manusia. Selain pendengaran pengecap,
bau, dan peraba. Dibandingkan dengan indera yang lain, indera penglihatan mempunyai jangkauan yang luas. 1. Dampak terhadap kondisi. 2. Dampak terhadap keterampilan sosial. 3. Dampak terhadap bahasa. 4. Dampak terhadap orientasi dan mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul ini. Saya materi yang kedua akan menjelaskan mengenai kelainan pendengaran atau tunarungu dan kelainan ucapan dan bahasa. Baik, langsung saja yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai tunarungu itu sendiri. Nah, apa sih tunarungu itu? Ini salah satu tokoh tuli di Indonesia. Istilah tunarungu itu dibuat oleh sekelompok dokter dengan tanpa melibatkan orang tuli. Nah, istilah tunarungu tadi itu kemudian masuk ke dalam KBBI, hingga kata ini dianggap lebih baik, lebih sopan, lebih lembut, dan lebih formal. Dan banyak dokter yang menyarankan orang tuli itu untuk berlatih oral atau gerak bibir. Namun sayangnya ini menjadi fokus. Nah, gara-gara tadi itu dokter menyarankan orang tuli untuk berlatih oral atau gerakan mulut, kemudian mereka fokus pada terapi. Nama terapinya itu ialah terapi bicara. Nah, terapi bicara ini, gara-gara terapi bicara ini kan para orang-orang tuli itu tidak ada waktu untuk berbaur dengan teman-teman yang normal, sehingga itu akan membuat mereka banyak ketinggalan ilmu. Nah, selanjutnya itu orang tuli. Nah, orang tuli tidak mau disebut sebagai tunarungu, karena pengertian daripada tunarungu itu sendiri adalah kelainan. Dan menurut pendapat orang tuli, bahwasanya mereka itu bukan orang berkelainan, hanya saja mereka itu tidak mampu mendengar seperti orang normal yang lain. Dan kemudian komunikasi bagi orang tuli agak sulit, dan mereka itu hanya bisa membaca gerak bibir itu sekitar 30%. 30% gerak bibir dari lawan bicaranya. Nah, faktor yang membuat mereka untuk sulit membaca gerak di bibir bisa jadi karena kecepatan terlalu cepat dalam berbicara, atau kemiripan kata. Kan banyak yang mirip-mirip kata tuh. Jadi para orang tuli itu agak sulit untuk menangkap gerak mulut dari orang lain. Nah, selanjutnya itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat sendiri memiliki bermacam-macam. Nah, setiap negara itu kan memiliki bahasa isyarat. Seperti di Indonesia ini banyak bahasa, ya kan? Dan bahasa isyarat juga seperti itu, berbeda-beda di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Nah, kemudian selain itu, uniknya dari bahasa isyarat itu sendiri adalah penekanan ekspresi wajah. Dalam menggunakan bahasa isyarat itu harus memakai ekspresi wajah agar semakin mudah dipahami. Kan kalau misalnya nih kita berbicara untuk yang menggunakan bahasa isyarat, ketika dia mau marah tapi mukanya nggak marah, nah itu akan menyulitkan orang lain untuk memahami maksud dia itu apa. Nah, apabila kita bahasa isyarat tadi kemudian dia menggunakan gerak mimiknya, nah itu akan membuat orang lain lebih mudah paham dengan apa yang dia maksudkan. Nah, selanjutnya itu tuli dalam kedokteran dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah gangguan dengar konduktif. Itu adalah gangguan dengar yang disebabkan oleh kelainan di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah. Sedangkan saraf pendengarannya itu masih baik, berarti hanya terjadi gangguan aja di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah, dan pendengarannya baik.
biasanya saraf pendengaran ini atau gangguan ini terjadi pada orang tua dengan infeksi telinga tengah, infeksi telinga luar, atau adanya surumen di lubang telinganya. Dan yang kedua itu gangguan dengar saraf atau sensorikual. Nah, ini gangguan ini dengan terjadi karena kerusakan saraf pada pendengaran. Meskipun tidak ada gangguan di telinga, meskipun nggak ada gangguan di telinga luar sama tengah, tapi dia terjadi karena kerusakan saraf tersebut. Dan yang terakhir itu adalah gangguan dengar campuran. Berarti campuran antara gangguan yang telinga tengah dan luar tadi sama gangguan telinga saraf. Itu yang ketiga itu terjadi campuran. Dan jenis gangguan dengar ini mengalami kelainan pada telinga bagian luar dan tengah, dan juga mengalami gangguan pada saraf pendengaran. Nah, selanjutnya itu untuk menemukan jenis dan derajat ketulian dapat membayar dengan audiometri. Nah, di samping dengan penerimaan audiometri tersebut, di ambang respon seorang terhadap bunyi dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan BERA namanya, yaitu brainstem evolved response audiometry. Nah, ini dapat dilakukan pada pasien yang tidak dapat diajak bicara, seperti anak kecil, kan agak susah nih untuk berkomunikasi. Kemudian gangguan bicara. Nah, gangguan bicara ini biasanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki masalah dan menghasilkan suara tertentu secara akurat. Nah, anak kecil yang dalam masa proses belajar berbicara ini mungkin tidak mengeluarkan suara yang normal. Contohnya kalau anak umur 3 tahun tuh kan nggak bisa mengucapkan kata S. Ketika dia mengatakan suka, dia akan mengatakan cuka, atau ketika mengatakan rumah, dia akan mengatakan lumah, tidak bisa mengatakan R. Nah, ini pengucapan seperti ini kalau sama anak 3 tahun masih normal, tapi ketika sama anak yang umur 5 tahun, ini sudah termasuk pada gangguan bicara. Nah, selanjutnya itu gangguan bahasa yang terakhir. Gangguan bahasa ini umumnya terjadi pada gangguan bahasa reseptif namanya, dan gangguan bahasa ekspresif. Nah, seseorang anak dengan gangguan bahasa akan mengalami kesulitan memahami arti dari apa yang dia katakan itu. Dia mampu mengatakan tapi dia tidak dapat memahami apa yang dia katakan gitu, atau apa yang orang lain katakan. Kemudian itu namanya masalah bahasa reseptif, atau dia mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi, seperti misalnya ketika berkomunikasi dengan orang dia agak susah gitu. Itu termasuk kepada masalah bahasa ekspresif. Kemudian bayangkan aja jika seorang anak yang memiliki pengucapan kata-kata yang baik dan dapat mengucapkan kata-kata dengan benar, namun dia bisa saja memiliki bahasa yang buruk. Dia bisa mengucapkan kata-kata, tapi bahasa buruk maksudnya di sini dia tidak mampu memadumadankan setiap kata-kata yang dia ucapkan. Walaupun itu benar, tapi dia tidak bisa atau tidak dapat menempatkan pada tempat posisinya yang benar gitu. Di sini dijelaskan juga yaitu kesulitan menyatukan kata-kata seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk mengekspresikan diri atau kesulitan memahami apa yang dia katakan apa yang dikatakan pada baik itu yang dikatakan orang lain, baik itu yang katakan sendiri, dia tidak dapat memahami. Walaupun kata-katanya benar, tapi dia sulit memahami kata-kata tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dan materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marzatul Mirna. Saya akan menjelaskan tentang tunadaksa. Tunadaksa merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya, yang terjadi akibat kecacatan pada sistem otot, tulang, atau persendian
sehingga terganggunya koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Tunadaksa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi sendiri merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan atau gangguan pada tulang, otot, atau persendian yang dapat diakibatkan karena faktor genetik atau faktor lingkungan. Contohnya seperti poliomyelitis, yaitu terjadinya infeksi pada tulang yang disebabkan oleh virus polio sehingga terjadinya kelumpuhan. Yang kedua ada muscle dystrophy. Muscle dystrophy adalah jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak dapat berkembang sehingga terjadinya kelumpuhan. Kemudian yang ketiga ada spina bifida. Spina bifida adalah jenis kelainan yang terjadi pada tulang belakang. Dapat ditandai dengan terbukanya 2-3 ruas sumsum tulang belakang dan tidak dapat tertutup kembali selama proses perkembangan. Kemudian tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami gangguan atau kelemahan pada alat gerak yang terjadi karena kelainan pada sistem saraf. Menurut kelainan letak atau fungsi gerak, tunadaksa saraf dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada spastis, yaitu kekakuan pada sebagian atau seluruh anggota tubuh. Kemudian ada disteksia. Disteksia merupakan contoh dari disteksia merupakan seperti getaran kecil yang terjadi terus menerus pada bagian mata, tangan, atau kepala. Kemudian ada ateksia, yaitu ketidakseimbangan tubuh. Kemudian ada jenis campuran. Jenis campuran sendiri itu merupakan jenis tunadaksa yang lebih dari satu. Kemudian ada faktor terjadinya tunadaksa. Faktor terjadinya tunadaksa ada 3, yaitu yang pertama pada saat kelahiran. Bisa terjadi karena saat melahirkan karena ibu memiliki pinggul yang kecil sehingga terjadinya tunadaksa. Kemudian ada faktor kecelakaan, dan yang ketiga ada karena terinfeksi virus. Kemudian karakteristik tunadaksa. Yang pertama karena hiperaktif, dapat dilihat dari cirinya, yaitu hiperaktif, anggota gerak kaku, misalnya pada tangan kaku dan sehingga tidak bisa menggenggam. Kemudian terdapat anggota gerak yang tidak lengkap. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, gangguan perilaku. Gangguan perilaku pada anak adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Terkadang anak bisa tampak baik dan menggemaskan, namun adanya anak terlihat nakal dan mengganggu. Seorang anak bisa dikatakan mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki pola tingkah laku yang menyimpang dan berulang atau menetap selama lebih dari 6 bulan. Gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku pada anak umumnya bersifat ketika anak sudah bersekolah. Gangguan perilaku juga bisa terlihat ketika anak berusia muda, misalnya ketika masih balita. Anak mudah marah atau sulit menahan emosi, sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu, sering membantah.
kerap melakukan kekerasan pada temannya atau orang lain, sering menjelekkan orang lain, gemar merusak, melempar barang ketika ia marah, sering melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri. Faktor resiko terjadinya gangguan perilaku, riwayat kesehatan atau kondisi medis tertentu. 2. Pola asuh dan hubungan keluarga, faktor keturunan dan genetik. Selain kedua faktor di atas, seorang anak juga beresiko mengalami perilaku bila salah satu anggota keluarga juga ada yang menderita gangguan perilaku. Beberapa jenis perilaku pada anak. 1. ADHD merupakan gangguan perilaku yang paling sering ditemui pada anak-anak. Autisme merupakan gangguan perilaku pada anak yang membuat anak sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila Anggraini Porang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang keterbelakangan mental dan kesulitan belajar. Nah, jadi keterbelakangan mental itu adalah kondisi di mana kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata, yang juga disertai dengan kurangnya keterampilan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jadi seseorang dengan keterbelakangan mental itu memiliki keterbatasan dalam dua bidang, yaitu yang pertama fungsi intelektual, yang juga biasa dikenal dengan IQ, yaitu kemampuan untuk belajar, kemudian berpikir, kemudian mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian ada perilaku adaptif, yaitu di mana keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti misalnya berkomunikasi dengan efektif, kemudian berinteraksi dengan orang lain dan merawat diri. Kemudian ada faktor-faktor penyebab anak keterbelakangan mental. Nah, menurut Smith, faktor penyebab keterbelakangan mental itu adalah yang pertama faktor prakelahiran, yaitu terjadi karena misalnya infeksi, kemudian ada juga karena penyakit, kemudian ada karena racun, obat-obatan, dan merokok. Kemudian faktor saat kelahiran, yang dimana biasa karena lahir prematur, kemudian ada kelahiran sungsang, kemudian ada kekurangan oksigen. Kemudian karena faktor setelah lahir, yaitu misalnya karena penyakit radang selaput otak, kemudian karena kecelakaan, gizi buruk, dan keracunan timah. Kemudian ada beberapa gejala keterbelakangan mental. Yang pertama, perkembangannya itu terlambat dari usianya. Kemudian kemudian anak keterbelakangan mental itu terlambat untuk berjalan, merangkak, ataupun duduk yang dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian sulit bicara atau cara bicaranya itu tidak jelas. Kemudian punya gangguan daya ingatnya dan tidak memahami konsekuensi atas perbuatannya. Atas perbuatannya. Kemudian mereka tidak bisa berpikir logis. Setelah itu meski mereka itu sudah dewasa, tetapi perilaku anak keterbelakangan mental itu masih seperti anak-anak. Kemudian tidak punya penasaran terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian mereka itu sulit mempelajari sesuatu dan memiliki EQ itu di bawah 70. Kemudian tidak bisa hidup jika anak keterbelakangan mental itu tidak bisa hidup secara mandiri. Kemudian klasifikasi keterbelakangan mental. Nah,
klasifikasi keterbelakangan mental ini ada yang berdasarkan hasil penilaian EQ, yaitu yang pertama keterbelakangan mental ringan, yaitu atau mild. Biasanya nilai EQ mereka itu sekitar 50-69. Kemudian ada keterbelakangan mental sedang. Nah, nilai EQ mereka itu sekitar biasa itu sekitar 35-49. Kemudian ada keterbelakangan mental berat. Nilai EQ mereka itu sekitar 20-34. Kemudian ada yang terakhir ada keterbelakangan mental sangat berat yang biasa nilai EQ-nya itu di bawah 20. Kemudian jadi ada beberapa cara mendiagnosis anak yang berketerbelakangan mental, yaitu dengan cara yang pertama tes darah, kemudian ada tes urin, kemudian dengan pemeriksaan pencitraan otak, kemudian ada elektroencephalografi atau biasa disebut dengan EEG. Nah, materi selanjutnya itu ada kesulitan belajar atau learning disability, yaitu adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Dan gangguan ini itu biasa itu menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, kemudian ada membaca, menulis, mengeja ataupun berhitung. Nah, anak kesulitan belajar ini biasanya berupa yang pertama kesulitan belajar membaca atau disleksia, kemudian kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Ada beberapa ciri-ciri anak berkesulitan belajar. Yang pertama pada anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia, yaitu ciri-cirinya yang pertama mereka itu kesulitan dalam membedakan bentuk, kemudian kemampuan memahami isi bacaan itu lemah, kemudian yang terakhir mereka itu sering melakukan kesalahan dalam membaca, kemudian anak mengalami kesulitan menulis atau disgrafia. Ciri-cirinya itu yang pertama sangat lamban dalam menyalin tulisan, kemudian sering salah dalam menulis huruf. Misalnya mereka itu menulis huruf B, tetapi mereka seharusnya menulis huruf B, tapi mereka menulis huruf P. Kemudian ada huruf P dengan huruf Q. Kemudian mereka itu sering terbalik antara huruf P dengan huruf U. Kemudian dengan angka mereka itu sering terbalik-balik dengan misalnya dengan angka 2 menjadi 5, kemudian 6 menjadi 9 dan lain-lain. Kemudian kemudian hasil tulisannya itu jelek dan tidak bisa terbaca. Kemudian sulit menulis dengan lurus pada kertas yang tidak bergaris. Kemudian mereka itu sulit dalam menulis posisi. Mereka itu menulis dengan posisi terbalik, misalnya huruf P tetapi ditulis dengan huruf Q atau B. Kemudian anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkulia, yaitu ciri-cirinya yang pertama mereka itu sulit membedakan tanda-tanda seperti misalnya tanda-tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ataupun kali, pengurangan. Kemudian mereka itu sulit mengoperasikan hitungan bilangan. Kemudian sering salah dalam membilang secara berurutan. Kemudian sering salah membedakan misalnya seperti angka 6, angka 9 dengan angka 6, kemudian seperti angka 17 dengan angka 71. Kemudian ada juga dengan angka seperti angka 2 tetapi ditulis dengan tidak dapat membedakan dengan angka 5. Kemudian angka 3 dengan angka 8 dan lain-lain. Kemudian yang terakhir sulit membedakan baun-baun geometri. Kemudian anak berkesulitan belajar, berkesulitan belajar khusus memiliki dimensi kelainan dalam beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama materi pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi oleh anak. Kemudian harus memerlukan urutan belajar yang sistematis, yaitu dari pemahaman yang konkret menjadi pemahaman yang abstrak. Kemudian menggunakan berbagai media pembelajaran
media pembelajaran itu yang sesuai dengan hambatannya, misalnya seperti pengidap disleksia, maka media pembelajarannya itu harus sesuai dengan hambatannya. Kemudian pembelajaran harus sesuai dengan urutan dan tingkat pemahaman pada anak tersebut. Kemudian yang terakhir, pembelajaran remedia. Jadi belajar pada anak yang berkesulitan belajar harus diulang-ulang agar mereka itu mengerti dengan pembelajaran yang diberikan. Jadi cukup sekian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nadarsari. Saya adalah pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang kemampuan, keunggulan, bakat istimewa. Anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasikan oleh orang-orang profesional bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang menonjol dan dapat memberikan prestasi yang tinggi. Ada 3 pembagian untuk anak-anak berbakat, yaitu jenius, gifted, dan superior. Anak jenius memiliki IQ 140-200 atau memiliki kecerdasan luar biasa, dan mereka memiliki sisi positif, yaitu daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, juga suka menganalisis. Sementara sisi negatifnya seperti cenderung hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Kemudian temperamentnya tinggi sehingga cepat emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua adalah gifted, IQ-nya 125-140, disebut juga gifted and talented. Bakat yang sangat menonjolnya seperti bakat seni musik, drama, ahli dalam memimpin masyarakat. Kemudian karakteristik yang dimilikinya seperti mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca dan senang akan koleksi. Ketiga adalah superior, memiliki IQ 110-125. Prestasinya belajar cukup tinggi. Karakteristik yang ditunjukkan seperti dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Penyebab etimologinya itu secara pepandangan pakar tentang etimologi berbakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor genetik dan biologi. Penelitian dalam genetik perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dari perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. Walaupun pengaruh genetik dengan perkembangan kemampuan unggul tidak dapat dielakkan, pengaruh biologi ini tidak lebih penting daripada pengaruh lingkungan di mana anak diasuh. Kemudian faktor lingkungan. Dalam penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses di berbagai bidang menunjukkan masa kecil di dalam keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang dari anggota keluarga atau 1 atau bahkan 2 orang. Kedua orang tua memiliki pribadi terhadap anak dan memberikan dorongan besar dalam masa perkembangannya. Kebanyakan dari orang tua adalah panutan contoh atau terutama dalam gaya kehidupannya. Keluarga menampilkan atau menunjukkan tingkah laku dalam nilai value yang diharapkan yang berkaitan dalam talent. Kemudian pengajaran bersifat informal dan terjadi dalam pergaulan situs. Proses pembelajaran awal lebih mengaruh dalam eksplorasi dan bermain. Kemudian adalah keluarga berinteraksi dengan tutor-monotor dan menerima informasi bagaimana mengarahkan
memberikan instruktur khusus atau guru khusus bagi anak. Orang tua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara seperti konser, resial, kontek, dan lain-lain, di mana kemampuan anak ditunjukkan kepada khalayak ramai. Kemudian selanjutnya adalah pembagian tingkat gifted. Istilah anak gifted atau gifted children dan dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak berbakat atau anak-anak yang luar biasa untuk anak-anak jenius. Kemudian beberapa pakar ahli membagi keterbakatan dalam beberapa tingkat, yaitu adalah yang pertama moderator gifted, memiliki IQ 130 sampai 140. Yang kedua adalah high fly gifted, memiliki IQ 140 sampai 150. Dan terakhir adalah genius, memiliki IQ kurang lebih dari 150. Kemudian karakteristik seorang gifted adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan cara tes inteligensi atau IQ. Yang kedua adalah memiliki bakat istimewa dan dalam bidang tertentu. Yang ketiga adalah kreativitas yang tinggi dalam berpikir, selalu memunculkan ide-ide yang cemerlang. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memimpin sangat terlihat, seperti kemampuan mengarah dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak seperti yang disampaikannya. Yang kelima adalah memiliki prestasi-prestasi yang istimewa pada bidang seni ataupun bidang-bidang lainnya. Kemudian standar yang selanjutnya, standar performa yang tinggi atau perfeksionis. Yang keenam adalah standar performa yang tinggi. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial dalam penyesuaian emosi di atas rata-rata. Meskipun beberapa anak berbakat sulit menyesuaikan diri karena memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-teman sekitarnya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Jika ada yang bertanya ataupun memberi kesimpulan, silakan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.